Haleluya, selamat bertemu lagi di Renungan 79 dengan program 365 yang hari yang mengubahkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan, juga kita pelajari, biarlah bisa mengubah setiap pikiran kita, juga karakter kita dan perilaku kita menuju serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan membawakan renungan yang bertema fokus. Dan ayatnya diambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Judul perikop di sana dikatakan hal kekhawatiran. Saya bacakan ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, peristiwa yang terjadi di perikop ini adalah ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Yesus melihat bahwa manusia pada waktu itu seringkali mengkhawatirkan tentang kebutuhan mereka terhadap makanan dan juga pakaian. Karena memang pada waktu itu kebutuhan manusia yang ada adalah hanya kebutuhan makanan dan kebutuhan pakaian. Dan dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang yang semakin memiliki banyak kebutuhan, mungkin bisa tetap ada makanan yang kita butuhkan, pakaian, mungkin juga ditambah dengan biaya sekolah atau alat komunikasi, alat transportasi yang sekarang memang menjadi kebutuhan kita. Nah, makin bertambah juga rasa khawatir yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Bagaimana ya saya bisa memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan itu? Nah, di dalam perikop ini kata khawatir ada 6 kali disebutkan. Dalam bahasa Yunani, di sana disebutkan merimnao, yang artinya adalah membagi pikiran. Kekhawatiran ini sangat ahli dalam membelokkan pikiran kita dalam menjalani setiap kehidupan. Ketika kita khawatir, kita bisa melupakan apa yang seharusnya kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Kita yang seharusnya bisa mengoptimalkan setiap berkat Tuhan, setiap kemampuan yang Tuhan berikan atas hidup kita, kita justru beralih pikiran kita kepada pikiran dengan rasa khawatir. Dan ternyata itu semua sia-sia, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi ketika kita khawatir, itu gak ada gunanya. Itu semua sia-sia. Karena ketika kita khawatir, kita tidak bisa menambahkan usia kita. Kita tidak bisa menambahkan setiap apapun yang kita butuhkan. Bahkan kita hanya terperangkap dalam rasa khawatir tersebut.
Dan kemudian di sepanjang perikop ini juga kita menemukan 4 kali Yesus berbicara tentang jangan khawatir. Jangan khawatir di ayat yang ke-25 di sana disebutkan 2 kali. Kemudian di ayat yang ke-31 juga yang terakhir di ayat yang ke-34. Apabila sebuah kalimat itu diulang-ulang, itu menandakan bahwa bagian tersebut sangatlah penting. Memang banyak persoalan yang seringkali terjadi dan membuat kita merasakan khawatir. Tetapi rasa khawatir itu bisa mengganggu kerohanian kita dan kedekatan kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu Yesus dalam bahan Alkitab kita hari ini mengajak kita untuk berpikir, memusatkan pikiran kita pada satu hal, yaitu di ayat yang ke-32, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapa kita yang di surga itu sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ada di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian saya cari di terjemahan yang lain di bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Di sini kata kerja mencari berarti menunjukkan terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Nah, yang diperintahkan kepada kita yang pertama, kita mencari yang pertama adalah kerajaan surga. Kita harus berjuang untuk menggapainya, bertekun sampai hati kita yakin dan kita meneguhkan hati supaya kita tidak gagal untuk mencapainya. Carilah kemuliaan, kehormatan, dan kekekalan. Pilihlah surga dan berkat-berkat surgawi yang melebihi dunia ini. Ada hal-hal yang penting yang lebih baik untuk kita pikirkan, yaitu hidup jiwa kita dan kebahagiaan kita di kekekalan. Seperti yang dikatakan di Kolose 3 ayat yang ke-2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kemudian poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir? Kita harus mencari kebenarannya. Melalui Roh Kudus, kita harus berusaha untuk mentaati setiap perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus, dan tetap terpisah dari dunia, dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Juga di ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Juga dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Juga dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan suami saya tentang luka yang tergores. Bapak Ibu, hal sepele ketika kita tergores, seringkali kita mengabaikan, nggak memberikan obat gitu misalnya. Tetapi luka itu bisa dengan sendirinya sembuh. Hal yang sesepele ini pun Tuhan perhatikan. Jadi memang di dalam tubuh kita ini sudah ada, Tuhan sudah rancangkan sedemikian sempurna untuk bagaimana luka ini bisa menutup, kemudian kulitnya bisa jadi sembuh lagi. Itu tuh Tuhan juga perhatikan. Jadi kita mau belajar hari ini dari hal kecil tentang luka di dalam
goresan kecil di dalam tubuh kita itu pun Tuhan perhatikan, apalagi hidup kita. Terlebih Tuhan sudah merancangkan masa depan kita dengan penuh harapan. Puji Tuhan, dan kita mau mengingat kembali bahwa Tuhan itu tidak pernah meminta kita untuk menanggung beban di hari esok yang belum kita bisa lihat. Dia meminta kita untuk hidup hari ini dengan penuh anugerah Tuhan. Di ayat yang ke-34, Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pesan Tuhan untuk kita hari ini, janganlah kita khawatir. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan firman Tuhan saat ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kemudian untuk Bapak Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang kembali datang kepada kami, kembali mengingatkan kami Bapa bahwa Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Kami mau belajar untuk selalu percaya kepada Engkau, mau beriman kepada Engkau dan tidak memiliki rasa khawatir Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau memenuhkan semua kebutuhan kami. Kami mengucap syukur berterima kasih juga biarlah jemaat GPDI El Shaddai Magelang Tuhan yang buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh-Mu, dan biarlah kiranya kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang tetap hidup di dalam Engkau. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.